Nanti kamu tuh gimana sih ngerjain kerjaan? Mestinya kamu lebih teliti. Kalau kamu nggak teliti kayak gini, nggak keluar proyek kita. Iya Pak, maaf Pak. Nanti nggak saya ulangi lagi Pak. Mohon maaf Pak. Jangan iya aja Pak. Mesti kerjakan benar-benar, diteliti lagi, dipastikan kamu benar-benar teliti. Tidak ada kita ngulang kerjaan sampai 2 kali. Ini bikin lama proyek kita, tahu nggak? Oke, yes, itu yang terjadi kalau teman-teman tidak teliti dalam mengerjakan sesuatu. Video ini akan membawa teman-teman jadi jauh lebih teliti, belajar tentang teliti. Siap semuanya? Let's go. Kayaknya makin hebat, makin dahsyat, makin kuat. Yes or no? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk Anda sekalian dimanapun berada. Dan tentunya salam sukses dari saya untuk kalian. Barangkali ada di antara teman-teman semua yang menyatakan bahwa dirinya itu orang yang tidak teliti. Barangkali juga Anda adalah orang-orang yang merasa bahwa saya jago dalam semua hal except atau kecuali ketelitian. Ada juga mungkin yang berpikir bahwa saya tidak berbakat dalam bidang teliti Pak, tapi yang lain saya oke lah. No. Saya mau sampaikan ke teman-teman bahwa teliti itu murni 100% adalah trial and error. Belajar. Ini ada sedikit statement tentang ketelitian, saya coba akan bacakan buat teman-teman semua. Oke, ketelitian sangat penting dalam melakukan pekerjaan. Ketelitian pada dasarnya merupakan ketepatan dalam melakukan suatu pekerjaan. Ketepatan. Ketelitian menunjukkan gerakan yang memerlukan pengawasan terus-menerus. Hal ini berkaitan dengan jumlah kesalahan yang dilakukan. Ketelitian ini dapat mengukur hasil aktivitas yang dihasilkan oleh gerakan-gerakan tubuh. Berkurangnya, ini penting teman-teman. Berkurangnya ketelitian dapat menurunkan kualitas hasil kerja. Artinya terus jadi diulang lagi karena itu ya. Bahkan di dalam beberapa kasus bisa menyebabkan kecelakaan. Osborne dalam Hidayati ya, disampaikan tahun 2007. Artinya apa teman-teman? Menjadi seseorang yang ultra produktif dibutuhkan ketelitian. Tidak mengulang pekerjaan yang sama membutuhkan ketelitian, teman-teman. Saya mau tegaskan lagi di sini bahwa ketelitian Anda akan membantu mengurangi kesalahan, meningkatkan kualitas, termasuk di dalam bisnis, di dalam pilihan hidup, apapun. Maka itu teman-teman butuh ketelitian. Sebetulnya ada banyak cara untuk membuat teman-teman itu jadi teliti. Dan sudah banyak buku tentang hal ini. Tapi saya akan coba ambil dari beberapa buku yang saya pelajari, dari beberapa kisah yang saya pelajari, dan termasuk budaya produktif yang saya jalankan beberapa saat belakangan ini. Ada beberapa hal yang itu sederhana. Artinya kalau sederhana bisa teman-teman lakukan kapanpun tentang ketelitian. Lalu cara yang pertama yang bisa teman-teman praktekkan kalau teman-teman ingin menjadi seseorang yang teliti adalah teman-teman harus punya sikap mental acceptance atau penerimaan. Kuncinya itu mengakui dulu. Kalau memang teman-teman tidak teliti, kurang teliti, atau pernah tidak teliti, mohon itu diakuin dulu bahwa saya memang punya kekurangan, sometimes saya tidak teliti. Kuncinya adalah mengakui ini teman-teman. Banyak orang yang tidak bisa berubah dalam hidupnya karena dia tidak mau mengakui. Misalkan teman-teman mengeluarkan statement seperti ini, saya bukan tidak teliti Pak, waktu itu cuman apes saja Pak. Atau statement teman-teman begini, ya gimana saya bisa teliti, orang tim saya tidak mendukung untuk saya teliti, mereka sering ngerjain saya dan lain sebagainya. Selama teman-teman masih belum bisa menerima bahwa memang kita punya kekurangan, maybe sometimes kita tidak teliti, maka akan sangat sulit untuk teman-teman benahi. Orang-orang yang bisa membenahi hal-hal dalam dirinya itu kalau dia mengakui terlebih dahulu. Saya pun sama teman-teman. Pada saat saya mengakui, oh ternyata saya kurang produktif. Seharusnya saya bisa create lebih banyak lagi dari ini. Pada saat itu saya mulai mencari cara untuk menjadi produktif. Dan pada saat dari diri saya sendiri mengakui,
Artinya saya bisa menerima hal-hal yang membuat saya menjadi produktif. Jadi nomor satu teman-teman, ayo diakui dulu kalau memang teman-teman saat ini kurang teliti. Yes, saya memang kurang teliti. Ke depan hari saya akan coba untuk jadi teliti. Saya akan pelajari caranya termasuk lewat video ini. Oke, itu adalah poin pertama. Lalu poin keduanya adalah pahami yang Anda kerjakan. Yes, orang-orang itu biasa menjadi tidak teliti karena dia tidak paham keseluruhan, atau dia tidak paham tentang apa yang akan dia kerjakan. Jadi banyak hal yang bisa terlewat. Jadi artinya sebelum teman-teman mengerjakan sesuatu, dan kalau ingin pekerjaannya itu bisa dalam kategori baik, berkualitas, sudah diteliti, nomor satu teman-teman harus pahami betul pekerjaan kalian. Kalau belum paham, lakukan digging atau penggalian lagi tentang apa yang akan Anda kerjakan. Searching lagi, tonton di YouTube lagi, sampai teman-teman benar-benar firm yang mau saya kerjakan tuh ini. Kalau sulit untuk bisa memahami yang global begitu, teman-teman bisa lakukan pemahaman parsiali atau bagian demi bagian. Lalu tujuannya apa? Kenapa sih teman-teman harus bisa paham terlebih dahulu? Alasan pertama, dengan memahami betul, teman-teman akhirnya akan bisa menentukan langkah-langkah yang jauh lebih teliti. Iya, kalau teman-teman paham pasti, oh ini harusnya begini nih, nggak begitu. Yang pertama itu, langkah-langkahnya lebih teliti. Yang kedua, kalau teman-teman paham betul, teman-teman bisa mengevaluasi dengan lebih teliti. Jadi idealnya proyek, pekerjaan atau apapun itu, pada saat teman-teman kerjakan, setelah selesai kan pastinya teman-teman cek dulu nih, sudah benar belum nih, ada yang kurang nggak ya, ada yang begini nggak, ada yang begitu nggak, begitu kan. Nah, kalau teman-teman paham betul, teman-teman bisa koreksi dengan baik, mengevaluasi dengan baik. Lalu cara yang ketiga adalah lakukan double check. Double check itu artinya dicek lagi. Iya, jadi kalau teman-teman sudah mengerjakan sesuatu, begitu pekerjaannya selesai, teman-teman cek kan. Begitu sudah selesai cek, teman-teman cek lagi. Kenapa? Karena jauh lebih hemat waktu dibanding mengulang mengerjakan lagi. Ya. Lalu kalau masih sering salah gimana Pak? Triple check. It's okay, cek lagi. Akan jauh lebih hemat mengecek ulang daripada mengulang pekerjaan. Oke. Cara berikutnya untuk membuat teman-teman jauh lebih teliti adalah after double check atau maybe triple check kalau teman-teman supaya lebih firm. Teman-teman lakukan yang namanya asking for opinion atau minta pendapat dari orang lain. Pastikan orang lain itu orang-orang yang bisa Anda percaya dan Anda yakin bahwa dia tidak akan menjerumuskan Anda. Pasti setiap teman-teman punya orang-orang seperti itu. Dengan teman-teman setelah double check kemudian diperiksakan lagi, cari pandangan lain lagi sudah benar atau tidak, sebetulnya teman-teman meminimalisir persentase terjadinya kesalahan. Semakin banyak langkah yang teman-teman lakukan itu, tingkat kesalahannya itu makin kecil kayak gitu. Cuman ini satu hal ini penting nih, pastikan Anda minta pendapat orang yang tepat. Kalau kalian minta pendapat orang yang sembarangan, nanti takutnya dia juga nggak ngerti gitu. Karena di dalam cara menjadi teliti yang kedua tadi, kalau teman-teman ingat adalah pemahami. Jadi kalau teman-teman minta pendapat, juga pastikan kepada orang yang paham juga. Kalau teman-teman tanya kepada orang yang tidak paham, nanti jawabannya tidak akan berkualitas. Kalau jawabannya nggak berkualitas ya tidak ada manfaatnya untuk teman-teman. Bisa jadi justru merugikan Anda. Membuat sesuatu yang sudah Anda double check, kerjakan sebaik mungkin tadi malah justru jadi makin tidak bagus. Jadi konklusinya begini teman-teman. Ketelitian ini bukan bakat bawaan dari lahir teman-teman. Nggak ada. Bukan. Ketelitian ini adalah bentuk proses. Nah, teman-teman sekarang sudah tahu tips-tipsnya atau cara-caranya teman-teman menjadi teliti. Dari mulai teman-teman menerima bahwa teman-teman sometimes punya kekurangan di dalam ketelitian. Kemudian teman-teman memahami betul pekerjaan sebelum mengerjakan. Lalu teman-teman melakukan double check, triple check. Oke, lalu teman-teman bertanya kepada atau meminta pendapat kepada orang yang benar-benar paham, bisa senior, bisa atasan, maybe terserah. Tapi dengan melakukan ini dan teman-teman membiasakan melakukan ini, maybe someday somehow ketelitian yang tadinya kelemahan kalian justru bisa menjadi senjata pamungkas Anda. Orang-orang yang teliti itu dicari loh. Dan orang-orang yang teliti itu punya potensi tidak mengulang sesuatu yang sama. Artinya, apabila teman-teman menjadi teliti, Anda menjadi orang yang ultra produktif.
Demikian video ini, saya yakin pasti bermanfaat untuk kalian semua. Dan sebagai orang-orang yang teliti, saya minta teman-teman untuk melihat secara teliti bahwa di pojok kiri ada tombol subscribe. Pastikan teman-teman pencet tombol tersebut, kemudian bunyikan loncengnya. Supaya apa? Teman-teman selalu diingatkan kalau channel ini mengeluarkan video-video baru yang penting sekali untuk pengembangan diri Anda. Kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai saat itu pastikan teman-teman tetap sehat, tetap semangat, dan tetap ultra produktif. Saya Nafi Hidayat undur diri dan ciao.